Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita boleh bertemu kembali. Kita akan bersama-sama mengadakan ibadah ini walaupun masih dengan online. Tetapi bersyukur kita diberi kesempatan oleh Tuhan. Marilah kita akan menggunakan waktu yang indah ini, kita gunakan sebaik-baiknya untuk datang kepada Tuhan. Marilah kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama masuk di dalam saat teduh. Saya akan membacakan Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Ibadah ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita akan bersama-sama menghormati Allah kita. Kita nyanyikan lagu Hormat Bagi Allah. Kita bangkit berdiri. Bapa yang baik, Gembala kami yang penuh kasih, kami bersyukur untuk pagi ini. Bersyukur untuk kasih-Mu ya Bapa, bersyukur untuk keselamatan yang Engkau berikan. Saat ini kami datang padamu, kami mau berbakti padamu. Layakkanlah kami menghampiri tahta kerajaan-Mu. Biarlah Roh Kudus memimpin kami semua, agar kami dapat menikmati baik dan merasakan hadirat Tuhan. Bapa, berkati kami semua melalui pujian, melalui doa, melalui firman yang akan kami dengar. Biarlah Engkau akan memenuhi hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita tetap menghormati Allah kita dengan menyanyikan lagu Hormat Diberi dan Berilah Hormat Pada. Kita diberi kesempatan untuk bersama-sama mengaku segala dosa-dosa kita. Sebelumnya saya akan membaca di dalam kitab Mazmur ayat 85 ayat 5 dan 8. Mazmur 85 ayat 5 dan 8. Pulihkanlah kami, ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Mari kita akan bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa untuk mengaku dosa kita. Bapa yang kuasa, daripadamu kami ada. Namun kini sering kali kami tidak menyadari bahwa Engkau telah memilih kami sebagai anak-Mu. Seharusnya kami taat dan melakukan segala yang Engkau inginkan. Ampunilah kami, ampunilah pelanggaran kami, ampuni dosa-dosa kami, dosa favorit, keegoisan kami. Sering kali
Mungkin kami mengabaikan Engkau Tuhan, ataupun kami kurang mengasihi sesama kami. Ampunilah kami. Terima kasih Tuhan mau mengampuni segala dosa kami. Kami terus memohon kepada Engkau bimbingan-Mu supaya kami tetap layak disebut sebagai anak-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akan melanjutkan membaca kitab Mazmur kita. Hari ini di dalam Mazmur 134. Di bawah perikop berjudul Puji-pujian pada malam hari. Mazmur 134 ayat 1-3. Nyanyian Syiarah. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan, yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Amin. Mari kita terus mengusahakan untuk memuji Tuhan melalui mulut kita, melalui hati kita, melalui pikiran, melalui tingkah laku kita sehari-hari. Karena Tuhan yang menjadikan langit dan bumi pantas untuk dimuliakan. Saat ini mungkin kita memiliki pergumulan masing-masing, terlebih saat pandemi COVID-19 ini masih berlangsung. Marilah kita ingat akan nama Yesus yang dapat memberikan kekuatan, penghiburan, dan perlindungan dalam menjalani hidup. Kita nyanyikan bersama-sama pujian di dalam PPK 161. Ingat akan nama Yesus. merasakan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Ada 3 pokok doa yang akan kami naikkan bersama-sama. Yang pertama, kita berdoa untuk rencana pembangunan Gereja Kristen Batu Hidup di masa pandemi ini.
Yang kedua, kita berdoa untuk para guru dan murid dalam memasuki tahun ajaran baru. Dan yang ketiga, kita akan berdoa untuk pengaturan transportasi umum yang kita ketahui bahwa tempat ini banyak dikerumuni oleh orang-orang. Kita akan berdoa syafaat. Bapa yang Maha Kasih, Engkau yang senantiasa memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu. Kami berdoa untuk rencana pembangunan gedung gereja kami, Gereja Kristen Batu Hidup, di masa pandemi ini. Secara manusia mungkin timbul keraguan. Kami mohon Tuhan menuntun dan memberi hikmat, juga kejelasan pada panitia pembangunan untuk menentukan waktu yang tepat, kapan sebaiknya untuk memulai pembangunan, supaya kami tidak salah langkah. Kami mau menyerahkan ini pada pimpinan Tuhan. Tuhan, tahun ajaran baru sudah dimulai pada jenjang sekolah dari TK sampai SMA. Kami juga mohon Tuhan terus memberi hikmat, semangat, dan kesabaran pada guru-guru dan murid-murid dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar saat masa new normal di sekolah. Bagi yang sudah melaksanakan sekolah offline, kiranya Tuhan sendiri yang melindungi mereka supaya tidak terpapar COVID dan tidak menjadi klaster baru. Tuhan, bantulah mereka untuk serius dan selalu waspada dalam melaksanakan protokol COVID yang harus diikuti. Kami juga mohon Tuhan, berilah hikmat pada mereka yang berwenang untuk mengatur pengguna transportasi umum, seperti di dalam bis, kereta, MRT. Biarlah agar mereka boleh melaksanakan sesuai dengan prosedur kesehatan. Terlebih bagi masyarakat pengguna transportasi umum, mereka dapat dengan sadar mengikuti prosedur dengan baik untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga jarak dengan aman. Terima kasih Tuhan sudah mendengar doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mempersiapkan firman Tuhan. Saya akan membacakan di dalam kitab Mazmur 19 ayat 8 sampai 9. Mazmur 19 ayat 8 sampai 9. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Biarlah melalui firman Tuhan yang akan kita dengar, kehendak Tuhan dinyatakan dan menuntun kita. Kita nyanyikan lagu di dalam PPK 147, Nyatakanlah Kehendak-Mu. Dan firman Tuhan nanti akan disampaikan oleh Bapak Evangelis Joni.
pagi saudara sekalian, senang sekali bertemu kembali dalam ibadah pada minggu hari ini. Kiranya kita semua boleh datang di dalam sikap segala hormat, takut dengan segala sukacita atas segala pimpinan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Hari ini kita akan membahas bagian terakhir dari Katekismus Heidelberg pertanyaan nomor 1. Sebelum kita akan masuk dalam firman, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Di dalam perjalanan hidup kami, seringkali kami menghadapi berbagai masalah, kesulitan dan penderitaan yang menghadang kehidupan kami. Kadangkala itu membuat kami menjadi begitu frustasi dan kemudian kami menyerah dengan keadaan yang ada. Seringkali juga kami kemudian menjadi begitu putus asa dan berbagai rasa kecewa terus menghantui perasaan kami. Tetapi kami pada hari ini sekali lagi mau mengingat bahwa hidup kami bukan hidup yang kami jalani sendiri. Hidup kami adalah hidup yang sepenuhnya di bawah pimpinan dan rencana tangan Tuhan. Kami memiliki Tuhan yang terus menyertai kehidupan kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang selalu memegang tangan kami. Hanya saja berikan kami hati yang setia dan taat kepada Tuhan, supaya di dalam saat-saat seperti itu, ketika kami kecewa, ketika kami mungkin menjadi begitu sedih, ketika kami menjadi begitu frustasi dengan segala kehidupan kami tetap boleh memandang kepada Tuhan. Tuhan yang selalu memberikan kekuatan kepada kami, Tuhan yang selalu memberikan penghiburan kepada kami, Tuhan yang juga menuntut kesetiaan dan ketaatan kami kepada Tuhan. Ajar kami supaya kami boleh memiliki kehidupan yang mengarah kepada Tuhan. Dan dengan demikian kami boleh terus menjalani kehidupan kami hari lepas hari bersama-sama dengan Tuhan. Supaya dengan demikian ketika kesulitan datang, ketika penderitaan datang, kami tetap boleh menyadari bahwa tangan kami terus berada di dalam tangan Tuhan. Dan ketika tangan kami berada dalam tangan Tuhan, itulah keamanan yang terbaik yang bisa kami terima di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, kami terus mau bersyukur oleh karena kami percaya kepada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Demikian juga pada pagi hari ini kami datang dengan segala kerinduan kami untuk beribadah kepada Tuhan, bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman. Kiranya kami boleh menikmati ibadah pada pagi hari ini, dan segala hormat, pujian dan kemuliaan boleh kami lambungkan hanya kepada Tuhan saja. Kiranya firman yang akan dibagikan memberikan kekuatan baru kepada kami, memberikan kesegaran baru kepada kami untuk menjalani kehidupan kami bersama-sama dengan Tuhan. Memberikan hidup yang terbaik hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapak, sebentar firman akan dibagikan. Siapkan hati kami. Roh Kudus kiranya bekerja, memberikan pencerahan kepada kami, supaya kami boleh mengerti setiap firman yang akan ditaburkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, mari kita akan lanjutkan. Saya akan bacakan yaitu pertanyaan nomor 1 dari Katekismus Heidelberg. Kita akan masuk di dalam bagian yang terakhir. Katekismus Heidelberg, pertanyaan nomor 1. Apakah satu-satunya penghiburan saudara, baik pada masa hidup maupun pada waktu mati? Jawabannya adalah bahwa aku dengan tubuh dan jiwaku, baik pada masa hidup maupun pada waktu mati, bukan milikku, melainkan milik Yesus Kristus, Juru Selamatku yang setia. Dengan darahnya yang tak ternilai harganya, Dia telah melunasi seluruh utang dosaku dan melepaskan aku dari segala kuasa iblis. Dia juga memelihara aku, sehingga tidak sehelai rambut pun jatuh dari kepalaku di luar kehendak Bapa yang ada di surga. Bahkan segala sesuatu harus berguna untuk keselamatanku. Karena itu juga oleh Roh-Nya yang kudus, Dia memberiku kepastian mengenai hidup yang kekal, dan menjadikan aku sungguh-sungguh rela dan siap untuk selanjutnya mengabdi kepadanya. Bagian yang kita akan bahas adalah 2 statement terakhir, yaitu karena itu juga oleh Roh-Nya yang kudus, Dia memberiku kepastian mengenai hidup yang kekal,
dan menjadikan aku sungguh-sungguh rela dan siap untuk selanjutnya mengabdi kepadanya. Saya akan bagi ini menjadi dua bagian. Yang pertama kita akan bicara tentang Roh Kudus, kemudian yang kedua kita akan bicara tentang pelayanan. Mari kita buka Alkitab kita dari 2 Korintus 1. Kita akan bahas tentang Roh Kudus dulu. 2 Korintus 1 yaitu ayat 22. 2 Korintus 1 ayat 22. Saya akan bacakan buat saudara sekalian. Saya akan bacakan dari ayat 21. Sebab Dia, yaitu Kristus, yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus, adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Sekali lagi, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab bagaimana karya-karya Roh Kudus dinyatakan kepada kita, maka kita bisa melihat bagaimana Roh Kudus terlibat di dalam segala hal rencana dan pekerjaan Allah di alam semesta, dan terlebih kepada orang-orang percaya. Di dalam penciptaan misalnya dinyatakan adalah Allah Tritunggal, ketiganya terlibat di dalam penciptaan itu. Allah Bapa berfirman, itu melalui firman yaitu Kristus, dan kemudian kuasa Roh Kudus menyatakan apa yang difirmankan Allah itu kemudian menjadi sesuatu kenyataan. Jadi waktu Allah berfirman jadilah terang, di dalam firman, di dalam Kristus, maka kemudian kuasa Roh Kudus bekerja sehingga apa yang difirmankan Allah yaitu terang kemudian itu jadi. Nah, saudara, di sini kita lihat bagaimana Allah Roh Kudus juga berperan di dalam penciptaan. Kemudian Alkitab juga mengatakan Allah Roh Kudus juga sudah hadir dan bekerja di dalam masa-masa perjanjian lama, yaitu Allah mencurahkan Roh Kudus kepada orang-orang yang diurapinya, kepada Saul dan kepada Daud, juga kepada beberapa orang untuk mengerjakan pekerjaan khusus. Misalnya kepada Besalil waktu dia dipercaya untuk mengerjakan kemah suci. Allah memenuhi dia dengan Roh Kudus. Nah, tapi dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu kemudian akan ditarik setelah satu pekerjaan selesai dikerjakan. Nah, Roh Kudus juga di dalam perjanjian lama tidak hanya bekerja terhadap orang-orang yang percaya, tetapi Alkitab juga mengatakan terhadap orang yang tidak percaya di dalam satu momen tertentu, Roh Kudus pernah bekerja juga. Misalnya di dalam Kores ya, dikatakan kemudian Allah menggerakkan hati Kores supaya Kores kemudian mengizinkan orang-orang Israel dari Babel pulang kembali ke Yerusalem. Di Yesaya dikatakan Roh Allah menggerakkan Kores, menggerakkan hati Kores, dan kemudian dikatakan juga Allah memegang tangan kanan Kores, dan kemudian Allah memakai Kores untuk mencapai maksudnya di dalam satu situasi tertentu. Di sini kita lihat Roh Kudus juga menggerakkan orang-orang yang tidak percaya. Nah, selanjutnya masuk di dalam perjanjian baru, kita melihat, kita bisa bagi bagaimana Roh Kudus ini bekerja di dalam 3 bagian. Yang pertama berkaitan dengan kitab suci, kemudian berkaitan dengan Kristus, dan kemudian berkaitan dengan gereja. Nah, setelah kita lihat berkaitan dengan firman, dengan Alkitab, Alkitab sudah mengatakan bahwa setiap firman Allah itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus menuntun setiap penulis Alkitab untuk menuliskan semua apa yang difirmankan Allah, yang dinyatakan, diiluminasikan kepada setiap penulis. Dan kemudian Roh Kudus bekerja di dalamnya. Sehingga meskipun setiap penulis menulis kitabnya itu ditujukan untuk satu maksud tertentu, kepada satu audiens tertentu, untuk masalah-masalah yang tertentu yang terjadi pada saat itu. Tetapi kemudian kita lihat bahwa sampai hari ini banyak prinsip-prinsip di dalam Alkitab dari Kejadian sampai dengan Wahyu tetap bisa berlaku sampai hari ini. Ini menyatakan bahwa di balik semua fenomena di mana kelihatannya manusia yang menuliskan, tetapi Roh Kudus kemudian menuntun juga. Roh Kudus mengiluminasi mereka, dan kemudian ada banyak prinsip-prinsip kebenaran dalam Alkitab yang tetap relevan
sepanjang segala zaman. Meskipun saat itu bahwa si penulis sedang memaksudkan tulisannya hanya untuk maksud tertentu, kepada audiens tertentu, dan untuk case-case tertentu saja. Ini menyatakan bagaimana Roh Kudus terus menuntun, memelihara kebenaran firman. Kemudian Alkitab juga mengatakan Roh Kudus itu membawa firman kepada orang-orang tertentu yang Allah ingin menyatakan maksud dan kehendaknya. Roh Kudus membawa firman ke dalam hati mereka. Kemudian Roh Kudus dikatakan juga menafsirkan Alkitab itu sendiri. Sehingga pada waktu kita membaca Alkitab, kita kemudian berdoa dulu, kita mohon pimpinan daripada Roh Kudus supaya kita boleh memahami apa yang dimaksud, apa yang kita baca melalui firman yang setiap hari mungkin kita baca. Di situ Roh Kudus bekerja, Roh Kudus menuntun kita, memberikan pengertian kepada kita sehingga kemudian kita bisa mengerti apa yang kita baca. Dan bukan hanya itu saja, kemudian Roh Kudus juga mengingatkan kita akan kebenaran firman. Ketika mungkin suatu saat kita mengalami kesulitan atau pergumulan atau penderitaan, dan kemudian waktu itu kita sudah menjadi putus asa, kita menjadi begitu frustasi dan kecewa, dan kemudian suatu saat dengan caranya yang luar biasa, entah dengan cara yang kita mungkin akhirnya sulit mengerti, akhirnya pertolongan Tuhan itu datang kepada kita, yaitu ketika Roh Kudus kemudian mengingatkan kita, menegur kita akan satu kebenaran firman. Dan kemudian firman yang diingatkan kepada kita itu pada akhirnya menyadarkan kesalahan kita, dan kemudian boleh membangkitkan kita kembali dari suasana, dari situasi yang terpuruk itu. Dan ini saya percaya hal seperti ini sering kita alami. Saudara, ini adalah Roh Kudus bekerja di dalam konteks Alkitab, di dalam konteks kebenaran firman. Roh Kudus itu juga berkuasa menjaga kebenaran firman yang ada di dalam diri kita. Roh Kudus juga mengingatkan kita kepada Kristus. Pada saat seseorang Kristen yang terhilang, kemudian dia pergi meninggalkan gereja, dia meninggalkan Tuhan, maka kemudian itu sesaat seringkali Tuhan membiarkan dia. Tetapi kemudian ketika dalam momen tertentu, akhirnya Roh Kudus kemudian mengingatkan dia bahwa dia adalah milik Kristus. Maka kemudian banyak kisah di mana orang yang sudah meninggalkan Tuhan, pada akhirnya dia akan kembali. Seperti perumpamaan anak yang hilang. Nah saudara, ini adalah kerja daripada salah satu karya daripada Roh Kudus berkaitan dengan firman. Kemudian Roh Kudus itu juga bekerja berkaitan dengan Kristus. Saudara, berkaitan dengan Kristus dikatakan Yesus adalah dikandung daripada Roh Kudus, ya. Yesus dikandung oleh Roh Kudus, dan kemudian ketika dia sudah besar, dia kemudian dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dikatakan Yesus kemudian dibaptis, dipenuhi oleh Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus, dan kemudian dia dipenuhi oleh Roh Kudus, kemudian dia dituntun oleh Roh Kudus ke padang gurun. Dan kemudian karya-karya mujizat yang Yesus lakukan itu pun ada penyertaan daripada kuasa Roh Kudus. Bahkan lebih daripada itu dikatakan bahwa kebangkitan dan kematiannya pun tetap ada di dalam kuasa Roh Kudus. Itu ada di dalam surat Ibrani. Mari kita baca dari Ibrani 9 ayat 14, ya. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Dikatakan betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Ini menyatakan kuasa daripada kehadiran Roh Kudus di dalam kematian Kristus. Kemudian kita lihat Roma 1 ayat 4. Roma 1 ayat 4. Dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi, dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Di sini kita lihat bahwa Roh Kudus juga menyatakan satu penyertaan dan kuasa pada peristiwa kematian dan juga kebangkitan Kristus. Dan kemudian berkaitan dengan orang percaya ketika Yesus kemudian naik ke surga, kemudian Yesus mengutus Roh Kudus, dan kemudian dia menyertai kita, menyertai orang percaya. Nah saudara, di dalam tahap
pertobatan seorang percaya, seorang berdosa menerima Yesus, itu ada beberapa proses yang terjadi yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pertama dikatakan, Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus itu menegur dosa. Dia menegur dosa. Roh Kudus mengingatkan kita akan dosa-dosa kita. Dan kemudian Roh Kudus membawa kita kepada pertobatan kepada Kristus. Dan setelah seseorang menerima Kristus, maka kemudian Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita dan selama-lamanya akan menyertai kita. Itu tadi yang dikatakan di dalam 2 Korintus 1 ayat 22 bahwa Roh Kudus menjadi jaminan akan kepemilikan. Nah, di sini Saudara, penyertaan Roh Kudus dalam diri orang percaya ini merupakan satu hal yang harus kita mengerti betul-betul, karena prinsip kehidupan orang Kristen kuncinya berada di dalam pengertian ini, yaitu Roh Kudus yang hadir di dalam diri kita. Maka Roh Kudus setelah mempertobatkan seseorang, dia menyertai orang itu dan kemudian dia melakukan proses pengudusan, sanctification yang dikerjakan seumur hidup sampai kemudian kita mati dan sampai nanti kita menghadap kepada Kristus. Di dalam proses pengudusan itu kemudian Roh Kudus akan seringkali mungkin menegur kita waktu kita jatuh dalam dosa. Roh Kudus mungkin suatu saat mengingatkan kita akan kesetiaan Kristus waktu kita sedang lemah. Roh Kudus kemudian memberikan penghiburan kepada kita waktu kita sedang berada dalam perasaan frustasi dan kecewa. Roh Kudus juga kemudian membangkitkan kita, memberikan api yang baru kepada kita waktu kita melayani Tuhan. Dan Roh Kudus juga akan menuntun kehidupan kita hari lepas hari. Di sini dikatakan Roh Kudus itu juga menjadi satu hal yang terus akan hadir dalam kehidupan kita, karena dia menjadikan diri kita sebagai baitnya. Di sini ada satu hal yang baru, di mana Allah menyatakan satu perjanjian yang baru dengan satu cara yang baru, di mana penyertaan Allah itu akhirnya boleh kita nikmati setiap saat. Nah, Saudara, tadi dikatakan bahwa Roh Kudus menjadi satu materai. Nah, di sini dalam pengertian materai ini sekurang-kurangnya ada 3 pengertian yang kita bisa uraikan Roh Kudus sebagai materai. Yang pertama, Roh Kudus itu merupakan satu jaminan kepastian. Jaminan kepastian. Materai, Saudara, itu ada tanda satu perjanjian. Kalau kita bikin perjanjian dengan pihak lain, maka kemudian setelah aturan-aturan itu ditetapkan dan kemudian kedua belah pihak menyepakatinya dan kemudian tanda tangan di atas materai. Nah, materai itu menyatakan bahwa ini kedua belah pihak sudah menerima dan ini merupakan satu perjanjian yang sah, ya, yang sah secara hukum. Maka kemudian dikatakan Roh Kudus adalah materai, itu memberikan satu kepastian kepada kita, satu jaminan kepastian bahwa keselamatan kita itu tidak mungkin bisa hilang. Maka di sini sekali lagi perbedaan PB dengan PL. Kalau di PL Roh Kudus itu bekerja, diutus untuk satu situasi dan tugas tertentu, dan kemudian setelah tugas itu selesai, dia akan ditarik-tarik kembali. Misalnya apa yang terjadi pada Saul. Ketika Saul taat kepada Tuhan, Roh Kudus menyertai dia. Tetapi ketika Saul kemudian tidak taat, kemudian Allah menarik rohnya dari Saul. Nah, tetapi tidak dalam perjanjian baru. Setelah Roh Kudus hadir dalam diri seseorang melalui proses kelahiran baru, maka Roh Kudus itu akan selama-lamanya menyertai seseorang. Itu memberikan satu kepastian kepada kita bahwa keselamatan itu tidak pernah mungkin bisa hilang. Karena Roh Kudus itu menjadi jaminan, menjadi satu kepastian bahwa keselamatan itu pasti kita terima. Kemudian yang kedua, dikatakan tadi di 2 Korintus 1 ayat 22, Roh Kudus itu juga menjadi tanda kepemilikan, yaitu bahwa kita, di mana Roh Kudus hadir dalam diri seseorang, maka menyatakan orang itu adalah milik Allah. Orang itu adalah milik Allah. Dan sebagaimana dikatakan di Injil Yohanes, yang menjadi milik Allah sudah tidak mungkin lagi bisa direbut oleh siapapun. Karena di dunia ini, baik di langit maupun di bumi, tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Allah. Maka kita adalah menjadi milik Allah. Dan itu menjadi satu kepastian kita tidak mungkin terhilang. Itu pengertian yang kedua. Yang ketiga, Roh Kudus ada di dalam diri kita, itu juga menyatakan satu keamanan. Jadi ada kepastian, kemudian ada kepemilikan, dan kemudian keamanan. Apa maksudnya keamanan? Roh Kudus menyertai setiap orang percaya. Artinya Roh Kudus akan menjaga kehidupan kita. Tapi ini bukan berarti kemudian orang percaya akan selalu dihindarkan dari mungkin kecelakaan mobil, kecelakaan pesawat dan sebagainya. Bukan itu. Tetapi saya percaya untuk orang-orang tertentu yang memang Tuhan maksudkan, Tuhan akan pakai orang itu. Roh Kudus memberikan satu keamanan, security, penyertaan khusus kepada orang ini.
tanpa dia sadari Roh Kudus menyertai dia. Tapi yang paling penting adalah waktu Tuhan tidak memakai seseorang, maka ketika orang itu bisa berespon dengan benar, saya percaya Roh Kudus akan memberikan dalam kutip keamanan kepada orang ini sampai ketika seluruh rencana dan kehendak Allah genap di dalam hidup seseorang ini. Oleh karena itu saudara, penting sekali bagi kita untuk menjalani satu kehidupan yang menjalankan panggilan Allah. Nah, sebagaimana saya katakan di dalam 2 minggu yang lalu, kehidupan kita ini sebenarnya seharusnya kehidupan orang percaya itu hanya menjadi satu proses, yaitu ketika Allah menyatakan anugerah kepada kita dan kemudian Allah menuntut kita berespon secara benar. Maka seharusnya kehidupan orang percaya itu menjadi satu terus, dua proses ini yang tidak pernah berhenti. Allah memberikan anugerah kepada kita, kita berespon dengan benar. Respon kita yang benar itu akan mendorong Allah memberikan anugerah lain lagi yang lebih besar lagi kepada kita. Dan kemudian kita berespon secara benar lagi. Dan itu terus akan mengulung seperti bola salju yang akan makin membesar. Seharusnya kehidupan orang percaya, kehidupan kita adalah kehidupan yang demikian. Yaitu kehidupan yang terus kita berespon terhadap seluruh rencana dan kehendak Allah. Kehidupan yang terus menjawab panggilan Tuhan. Saudara, bagi saya tidak ada kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan yang menjalankan seluruh panggilan Allah. Nah, nanti kita akan bahas di dalam bagian kedua, yaitu bicara tentang pelayanan. Jadi saudara, Roh Kudus menyertai seseorang. Roh Kudus memberikan keamanan menjaga seseorang waktu seseorang itu selalu bisa berespon secara benar terhadap anugerah Allah. Sehingga dia betul-betul hidup untuk menjalankan panggilan Allah. Nah saudara, sekali lagi anugerah lebih besar daripada respon manusia. Anugerah mendahului respon manusia, tetapi anugerah juga menuntut tanggung jawab dan respon manusia. Nah, ketika kita bisa berespon secara benar, percayalah, berarti Tuhan akan terus mungkin pakai engkau sampai rencana dan kehendaknya genap di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, itulah Roh Kudus, itulah seluruh karya Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini bisa dikatakan menjadi Allah yang hadir dalam kehidupan kita, Allah yang hadir dalam diri kita, Allah yang hadir dalam hati kita. Ini menjadi satu kekuatan bagi kita untuk menyadari bahwa kita tidak pernah sendiri. Kita tidak pernah berjalan sendiri. Oleh karena itu kita selalu harus memiliki satu kerinduan yang ingin selalu dekat dengan Tuhan. Kerinduan selalu untuk mentaati suara daripada Roh Kudus. Maka kata kunci daripada bagaimana kerohanian orang Kristen, kerohanian kita harus dipelihara adalah ketaatan dan kepekaan kepada pimpinan dan suara Roh Kudus. Kita harus terus membangun relasi yang indah, relasi yang makin intim dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus dihadirkan Allah di dalam diri kita untuk menuntun kehidupan kita supaya kehidupan kita nanti menjadi satu kehidupan yang boleh memuliakan nama Tuhan. Nah saudara, dan satu kata kunci lagi yang sangat penting untuk kita perhatikan di dalam kita mengikuti suara ketaatan, memberikan ketaatan dan kesetiaan kepada Roh Kudus, yaitu kita menjaga kekudusan hidup. Menjaga kekudusan hidup ini bukan hal yang mudah, tetapi kita percaya dengan kekuatan daripada firman Allah dan juga pimpinan daripada Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk terus menjaga kehidupan kita kudus di hadapan Allah. Saudara, itu adalah bagian pertama daripada katekismus Heidelberg, pertanyaan yang sudah kita bahas tadi, yaitu bahwa Roh Kudus itu diberikan kepada kita sebagai satu jaminan. Sebagai satu jaminan, dan ini boleh menjadi satu kekuatan bagi kita untuk terus menjalani kehidupan kita. Karena kalau kita lihat saudara, kalau kita perhatikan apa yang Allah kerjakan kepada kita di dalam setiap masa, itu selalu Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Nah, ini satu prinsip di dalam kita menjalani kehidupan kita, yaitu berpikir diakronik. Berpikir diakronik itu berarti apa? Kita tidak boleh kehilangan seluruh rangkaian pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita. Dan yang berlawanan dengan itu adalah cara berpikir sinkronik. Cara berpikir sinkronik itu adalah cara berpikir di mana kita hanya terjebak untuk melihat satu event tertentu yang terjadi pada hidup kita. Misalnya kemudian tiba-tiba ada satu kesulitan, ada penderitaan yang besar, kemudian Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan kemudian kita hanya melihat, hanya fokus terpaku kepada peristiwa tersebut. Sehingga kemudian ketika kita terpaku kepada hanya peristiwa tersebut, maka kemudian kita kehilangan seluruh rangkaian apa yang pekerjaan Allah yang sudah dinyatakan dalam kehidupan kita. Nah, sebaliknya berpikir diakronik adalah untuk melihat seluruh rangkaian kehidupan kita di dalam tangan Allah. Maka kemudian kita melihat apa yang sudah Allah anugerahkan, apa yang sudah Allah kerjakan dalam hidup kita di masa yang lalu. Maka
kita melihat Allah sudah mengutus Yesus untuk mati bagi kita. Yesus sudah mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita. Allah itu sudah kerjakan di masa lalu kita. Dan kemudian kalau kita boleh pikirkan sekali lagi bagaimana Allah menuntun kehidupan kita, tidak terlukiskan betapa besar anugerah dan berkat dan kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan kita tidak boleh lupa hal itu. Dan kemudian yang kedua, kalau kita melihat hari ini juga, setidaknya kita semua masih boleh menikmati ibadah pada hari ini. Kita masih boleh menikmati firman Allah. Kita masih boleh menikmati persekutu bersama-sama dengan saudara seiman untuk menyembah Tuhan. Kita masih bisa menikmati matahari yang terbit tiap pagi. Kita masih bisa menikmati hujan, angin, dan sebagainya. Itu adalah karunia Allah juga kepada kita. Dan Allah memelihara juga iman kita. Kemudian kalau kita lihat ke depan, Alkitab katakan keselamatan tidak bisa hilang. Keselamatan itu tidak mungkin bisa hilang. Dan Allah sudah menyediakan satu tempat yang terbaik bagi kita semua. Pada waktu nanti Yesus datang kedua kali, dikatakan kita ini akan dimuliakan. Kita akan menerima kemuliaan Kristus secara penuh. Hari ini kita sudah menikmati sebagian daripada penyertaan itu. Menikmati sebagian daripada kemuliaan itu, yaitu ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Kita sudah mencicipi kehidupan di dalam surga, yaitu berupa penyertaan Allah dalam hidup kita. Tetapi nanti pada saatnya, waktu Yesus datang kedua kali, maka segala kemuliaan yang penuh itu akan diberikan kepada kita. Dan itu adalah satu hal yang pasti. Itu adalah satu jaminan yang pasti. Karena kita ada Roh Kudus dalam hati kita, berarti kita adalah milik Allah. Berarti kita adalah milik Kristus. Berarti kita adalah orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Kristus. Kita sudah mati bersama Kristus di atas kayu salib, dan kita juga sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Itu adalah satu hal yang pasti, dan Alkitab sudah tegaskan itu semua kepada kita. Maka kita melihat, maka seluruh waktu, dahulu, hari ini, dan esok, Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Ya, Tuhan sudah memberikan segala hal keindahan dalam hidup kita. Maka seharusnya, maka ketika kita memahami itu semua, kita akan berespon kepada Tuhan secara benar. Nah, ini nanti kita akan bahas di bagian kedua. Mari saudara, sekarang kita masuk di bagian yang kedua. Ini bicara soal pelayanan. Apa tadi yang dikatakan di Katekismus Heidelberg? Kalimat terakhir. Dan menjadikan aku sungguh-sungguh rela dan siap untuk selanjutnya mengabdi kepadanya, ya. Dan menjadikan aku sungguh-sungguh rela dan siap untuk selanjutnya mengabdi kepadanya. Ini ada ayatnya di Roma 8 ayat 14. Mari kita lihat di Roma 8 ayat 14. Saya bacakan buat saudara sekalian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sekali lagi, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, sebagaimana saya sudah jelaskan di dalam 2 minggu yang lalu, waktu seseorang bertobat, kemudian dia lahir baru, dia mengalami pembenaran, dia dibenarkan di hadapan Allah, ya, dibenarkan di hadapan Allah. Kemudian kita diperdamaikan dengan Allah, dan pada akhirnya setelah diperdamaikan, kita kemudian diangkat sebagai anak, diangkat sebagai anak. Nah, saudara, di dalam Alkitab ada beberapa pengertian yang berkaitan menunjukkan relasi kita dengan Allah. Ada istilah anak, ada istilah pelayan, dan ada istilah hamba. Nah, Alkitab memakai satu istilah di dalam bahasa Yunani yang yaitu kata paidos. Paidos, kalau doulos itu adalah hamba, tetapi paidos itu bermakna ganda, ya, bermakna ganda. Yaitu paidos itu adalah kita adalah anak Allah. Kita adalah anak Allah. Tetapi pada waktu kita melayani Allah, kita melayaninya sebagai seorang hamba. Nah, kata itu yang dipakai. Kita ini adalah anak Allah. Waktu kita melihat kita adalah orang berdosa yang sudah terhilang, tapi kemudian kita sudah menerima Kristus di dalam kehidupan kita, kemudian kita diangkat sebagai anak. Saudara bisa lihat perbandingan ini yang luar biasa, dari yang terhilang, dari yang di bawah hukum murka Tuhan, di bawah hukuman kekal, kemudian diangkat
oleh Tuhan dan kemudian kita menjadi anaknya. Ini betul-betul dari tempat yang terendah kemudian kita diangkat menjadi ke tempat yang tertinggi di mana manusia dimungkinkan berada, yaitu sebagai anak Allah. Ini satu hal yang luar biasa. Maka pada waktu kita mengingat, oh Tuhan, terima kasih, Engkau sudah mengangkat aku sebagai anak-anak-Mu. Engkau sudah mengampuni dosa-dosaku dan Engkau sekarang memberikan kemuliaan lebih kepadaku dengan mengangkat aku sebagai anak. Di tengah-tengah segala kelemahanku, di tengah-tengah segala kemalasanku, di tengah-tengah segala keenggananku untuk melayani Tuhan, Tuhan sudah mengangkat aku sebagai anak. Maka pada waktu kita mengingat ini, kita mengucap syukur. Tetapi pada waktu kita melayani Tuhan, kita melayani dengan semangat sebagai seorang hamba. Inilah kata paidos. Kita adalah anak, tetapi waktu melayani Tuhan, kita harus mengingat dan menjalankan pelayanan itu seperti seorang hamba sedang melayani Tuhannya. Nah saudara, tentu saja kata paidos ini diletakkan di dalam konteks kebudayaan Yunani Romawi hari itu, di mana seorang budak tidak punya hak sedikit pun atas tuannya. Sebaliknya, tuannya memiliki hak seluruhnya atas hidup budaknya ini. Nah saudara, berarti budak itu tugasnya hanya menjalankan apa yang diinginkan oleh tuannya. Ya, budak hanya menjalankan apa yang diinginkan oleh tuannya. Bahkan dikatakan tuan itu juga seakan memiliki hidup daripada sang budak itu. Nah berarti kita dalam kehidupan kita, waktu kita melayani Tuhan, kita melayani dengan untuk menggenapkan satu hal dalam kehidupan kita, yaitu menjalankan seluruh apa yang dikehendaki Tuhan. Nah di sini kita masuk di dalam prinsip pelayanan. Saudara, mengapa kita harus melayani Tuhan? Tadi dikatakan dan menjadikan aku siap, ya siap untuk selanjutnya mengabdi kepada Allah. Selanjutnya untuk melayani Allah. Nah saudara, kenapa kita harus melayani Allah? Nah saudara, kalau kita kembali kepada kisah daripada awal daripada Alkitab, awal daripada seluruh alam semesta, yaitu ketika Allah menjadikan manusia, menciptakan manusia, Allah punya tujuan, yaitu apa? Supaya manusia yang dicipta itu boleh melayani Tuhan, supaya manusia yang dicipta itu boleh memuliakan Tuhan. Manusia dipakai oleh Tuhan untuk sebagai wakil Allah untuk menguasai alam semesta, untuk menguasai dunia. Tetapi manusia adalah wakil Allah. Dalam arti manusia adalah utusan Allah, dan manusia harus hanya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu adalah in the beginning, itu adalah kondisi awal sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Maka kemudian setelah dosa kemudian menginfeksi, mempolusi dari kehidupan manusia, maka kemudian kita terhilang dari Allah. Tapi kemudian dengan kasihnya yang luar biasa, Dia sudah mengutus Kristus dan kemudian mengembalikan kita, menebus kita. Dan sekarang kita dikembalikan lagi kepada status semula, yaitu apa? Kita adalah orang-orang yang dicipta dan ditebus untuk melayani Allah. Dan oleh karena itu saudara, pelayanan itu adalah satu keharusan yang harus dikerjakan oleh setiap orang percaya. Dan sekali lagi, Allah tidak menebus kita dan kemudian setelah ditebus kemudian Allah berkata kepada kita, sekarang silakan kau hidup suka-suka, sekarang silakan kau hidup menurut maumu sendiri. Tidak. Di sini ada perpaduan yang indah antara Taurat hukum Allah dengan Injil. Kalau ada memisahkan antara Taurat dengan Injil, saudara, Alkitab mengatakan tidak. Taurat dan Injil itu satu kesatuan. Ya. Taurat itu diberikan sebagai hukum Allah karena Injil. Allah sudah menjanjikan, aku akan memberikan penebus Mesias kepadamu. Dan sampai janji itu akan digenapi, maka Allah kemudian memberikan hukumnya, memberikan Taurat untuk menuntut Israel sampai kemudian nanti janjinya itu digenapi. Dan ketika kemudian kita yang berdosa kemudian menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita menerima Injil, apakah setelah itu kita hidup bebas menurut kemauan kita? Tidak. Kemudian kita hidup menurut hukum-hukum Allah. Kita hidup menurut Taurat yang Allah berikan kepada kita. Misalnya khotbah di bukit. Khotbah di bukit itu adalah satu hukum, satu etika, satu sikap hati yang harus menjadi tuntunan daripada setiap orang percaya bagaimana dia harus menjalani kehidupannya. Berbahagialah engkau yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah engkau yang menderita karena nama Allah.
Berbagailah engkau yang lemah lembut, dan berbagailah engkau yang tulus, dan seterusnya. Itu adalah satu hukum, satu norma yang Allah berikan kepada setiap orang percaya. Artinya setelah kita menerima Injil, Allah juga menghendaki kita untuk terus hidup di dalam hukumnya, hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Oleh karena itu, hukum dengan Injil, Taurat dengan Injil, ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kita bukan diselamatkan kemudian untuk bebas menjalani kehidupan menurut mau kita sendiri. Nah, disinilah kemudian di dalam kitab Pengkhotbah dia mengatakan hanya ada dua macam kehidupan. Kehidupan yang mengarah kepada ke atas matahari, dan kehidupan yang mengarah kepada sesuatu yang di bawah matahari. Kehidupan yang mengarah kepada surga, dan kehidupan yang mengarah kepada dunia. Sayangnya banyak orang yang sudah diselamatkan, tetapi dia tetap memiliki kehidupan yang mengarah ke dunia. Dia ingin mengejar segala hal yang dia inginkan. Dia ingin mengejar segala hal yang dia cita-citakan, dan kemudian dia tidak memperdulikan pekerjaan Allah. Sayangnya banyak orang-orang Kristen seperti ini. Dia yang tidak mengarahkan kehidupannya untuk ke atas matahari. Dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tetapi hari ini banyak orang Kristen yang terlalu disibukkan dengan segala hal yang tetek bengek, segala urusan dirinya sendiri. Dan itu semuanya berkaitan tidak jauh dari uang. Banyak orang Kristen yang rajin sekali bekerja, memiliki etos bekerja yang luar biasa untuk tujuan mencari uang. Tetapi dia tidak memiliki etos sama sekali waktu melayani Tuhan. Bahkan mungkin dia tidak punya keinginan sama sekali untuk melayani Tuhan. Bagi dia pokoknya kebaktian seminggu sekali sudah cukup. Dan selebihnya adalah waktu milik dia. Dan kemudian dia bekerja setengah mati dengan etos kerja yang luar biasa untuk dirinya sendiri, untuk mencari sesuatu yang disebut sebagai uang. Sayangnya banyak orang Kristen yang tidak menyadari bahwa hidup dia adalah milik Tuhan. Dan dia dicipta, ditebus untuk melayani Tuhan. Tapi ini bukan berarti bahwa setiap orang berarti harus menjadi hamba Tuhan. Tidak. Tetapi waktu engkau bekerja, engkau mencari uang, pastikan engkau memahami untuk apa uang yang akan kau terima itu. Ketika kau sudah menerima segala kesuksesan menurut ukuran dunia, ketika materimu bertambah, ketika hartamu bertambah, ketika uangmu bertambah, akan kau pakai buat apa? Nah, banyak orang yang ketika sudah menerima anugerah dari Tuhan itu, dia sangat berani memakai uangnya itu untuk dirinya sendiri. Tetapi terlalu pelit dan terlalu sedikit dia pakai uang itu untuk pekerjaan Tuhan. Seorang hamba Tuhan pernah bercerita, dia pernah berkata, minimal dia bilang, ini ngomong kasar ya, umum aja, ngomong kasar aja. Minimal 70% daripada income saya, semuanya saya pakai buat Tuhan. Waduh, saudara, waktu hamba Tuhan itu mengatakan itu saya kagum. Dan dalam hati saya berdoa sama Tuhan, saya ingin meneladani dia. Saya ingin meneladani dia di dalam hal aspek uang. Dan bukan uang saja, sebenarnya waktu, tenaga, pikiran, kita mempersembahkan buat Tuhan. Hamba Tuhan itu mengatakan minimal 70% daripada uang dia pakai semua untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, luar biasa kalau misalnya orang-orang Kristen memiliki semangat seperti ini. Saya membayangkan juga misalnya kita masih punya utang 700 bahasa suku di Indonesia yang belum diterjemahkan ke dalam Alkitab. 700 bahasa suku. Saya pernah menghitung, pernah membayangkan kalau satu bahasa suku perlu waktu 15 tahun dan kira-kira biaya kira-kira 2,5 miliar, maka kemudian ketika itu 700 bahasa itu kurang lebih 1,8 atau 1,9 triliun. 1,9 triliun itu bisa menyelesaikan penerjemahan Alkitab ke dalam 700 bahasa suku. 1,9 triliun besar atau tidak, saudara? Pasti sangat besar. Pasti sangat besar. Tetapi kalau dilihat dengan mungkin fakta yang ada misalnya di negara kita, orang-orang Kristen yang sudah diberkati oleh Tuhan dengan harta yang sangat melimpah, saya percaya 1,8 triliun itu uang kecil. Tetapi faktanya sampai hari ini LAI dan Kartidaya masih begitu sulit untuk mencari mendukungan persembahan untuk proyek penerjemahan Alkitab. Kadang-kadang saya pikir, kenapa ya Pak Marnix, ketua dari Kartidaya itu pernah suatu saat temui saya, dia panggil saya, kemudian dia diskusi. Nah, dia diskusi, dia punya kegerahan. Dia bilang gini, saya ini sebenarnya gemes juga ya, kenapa nggak banyak orang kaya yang mau dukung pelayanan kita. Dan kemudian kebetulan dia punya satu orang donatur yang dikatakan donatur terbesar di Kartidaya. Dia tahu nama tapi nggak tahu orang. Kemudian dia tunjukkan kepada saya, Pak Joni mengenal nggak orang ini? Kebetulan
saya kenal, bukan cuma kenal, saya dekat sekali dengan orang ini. Dan kemudian dia bilang, boleh nggak pertemukan saya dengan dia? Jadi ini juga orang yang cukup kaya dan sukses di dalam karirnya. Kemudian akhirnya saya pertemukan dia dengan orang ini. Ketika kami kemudian bicara-bicara berempat, saya, teman saya, kemudian Marnex dengan wakilnya, Ibu Helma. Kemudian mereka menyampaikan itu. Kemudian saya bilang sama ibu ini, saya bilang, Cik, ini berdua ini sedang penasaran. Kenapa tidak banyak orang kaya yang mendukung pelayanan mereka? Mereka gemes sekali. Karena sebenarnya kebutuhan yang sangat mendesak, yaitu menerjemahkan Alkitab ke berbagai bahasa suku. Dan mereka berpikir, apa mungkin ya kita bisa mengumpulkan orang-orang kaya dan untuk mendukung pekerjaan ini? Kemudian teman saya menjawab, percuma. Orang kaya pikirannya tidak ada di sana. Orang kaya cuma satu mikirnya, uang, 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 dan bagaimana uang itu terus bertambah. Jangan harap ada orang kaya yang mau persembahan, tidak mungkin. Karena dia juga termasuk orang kaya, ya akhirnya di situ Marnex sadar bahwa ide dia itu ide yang sulit untuk diwujudkan. Tapi kemudian saya berpikir, kenapa Tuhan jarang menggerakkan orang kaya untuk menyelesaikan banyak dan pelayanan itu? Saya berpikir itu berarti Tuhan sebenarnya sedang memberikan kesempatan yang luas, ladang yang luas kepada kita yang tidak kaya. Untuk apa? Untuk terus berbagian di dalam pekerjaan itu. Dan ini satu prinsip yang diajarkan kepada saya. Hamba Tuhan saya mengatakan, soal persembahan jangan ada yang memonopoli. Karena keadilan Tuhan, berkat Tuhan itu adalah adil menurut ukuran Tuhan. Dan itu diberikan kepada semua orang percaya. Sehingga setiap orang percaya berhak mengembalikan itu kepada Tuhan menurut kasih dan sukacita yang akan dia berikan kepada Tuhan. Sehingga tidak boleh ada satu orang pun yang memonopoli itu. Dan itu prinsip yang diajarkan kepada saya. Dan saya kemudian mengingat, wah ini puji Tuhan kalau tidak banyak orang kaya yang menutup kebutuhan untuk pelayan Kartidaya dan Ella itu menerjemahkan Alkitab. Artinya apa? Artinya Tuhan masih memberikan kesempatan yang sangat luas kepada kita yang tidak kaya untuk berbagian. Dan ini mungkin masih sangat panjang sekali, saudara. 1,8 triliun. Sementara LA itu 1 tahun, saya kemarin baca laporan keuangannya, kurang lebih dia hanya mampu mengumpulkan uang kira-kira 17-18 miliar. 17-18 miliar. Dibandingkan dengan 1,8 triliun, kecil sekali. Dan LAI bukan hanya kemudian menerjemahkan Alkitab ke berbagai bahasa suku, dia juga mendistribusikan Alkitab secara gratis. Artinya dari 17-18 miliar itu masih terpecah lagi menjadi 2 bagian. Artinya proyek penerjemahan Alkitab dalam berbagai bahasa suku ini masih akan sangat panjang. Dan kadang-kadang saya juga bersyukur. Saya berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan jika Engkau juga memberikan kesempatan juga kepada nanti anak-anak saya dan cucu-cucu saya untuk terus berbagian di dalam pekerjaan ini. Dan ini menjadi satu hal yang terus ingin saya kerjakan. Saudara, di masa akhir hidup saya ada 3 hal yang ingin saya kerjakan. Ini berkaitan dengan pertama, misionaris di Asia. Tuhan sudah pindahkan kaki Dian itu ke Asia. Dan kemudian saya pertanyakan kepada diri saya sendiri, apa persiapan saya untuk menyambut pekerjaan Tuhan itu di Asia. Dan kemudian saya berpikir, ini melalui beberapa pergumulan dalam 1-2 tahun ini, saya berpikir ini Asia memerlukan penginjilan. Dan saya berpikir misionaris ke seluruh Asia. Saya berpikir untuk mungkin pergi, mungkin saya akan mulai dari mana? Mungkin dari Jepang, ya. Di kota di mana Yudi dan Fani tinggal, yaitu namanya kota Oarai. Itu di situ ada 3.000 orang Indonesia, ada 3.000 orang Kristen di kota itu. Ini sebuah kota pelabuhan dan ada 3 gereja. Saya terpikir suatu saat saya akan ke sana dan kemudian saya akan mendidik sekelompok orang untuk melatih mereka dalam penginjilan dan kemudian mengutus mereka ke seluruh Jepang dan kemudian mengabarkan Injil. Kenapa Jepang? Karena Jepang termasuk salah satu negara kekristenan yang paling sedikit, yaitu hanya 0,01%. Dan kemudian jikalau Tuhan berkehendak dan menjadikan Oarai itu sebagai basis penginjilan untuk seluruh Asia, melatih orang-orang untuk menjadi misionaris. Dan saya sudah terbayang nama-nama yang akan saya ajak kerjasama. Itu ada Ria Sibua, ya, mungkin ada Jim Hus juga dan beberapa teman di Kartidaya. Semua itu sudah terangkai di dalam pikiran saya. Saya kemudian yang kedua ingin mendorong LAI dan Kartidaya, mendukung juga mereka untuk menerjemahkan Alkitab ke berbagai bahasa suku. Dan kemudian yang ketiga, saya ingin mendirikan membentuk satu Christian Center di mana di situ pengajaran yang benar tentang kekristenan itu diajarkan.
supaya ini boleh menjadi berkat bagi banyak gereja. Ada 3 hal itu yang saya ingin kerjakan. Misionaris ke Asia, dan kemudian penerjemahan Alkitab ke berbagai bahasa suku, dan kemudian Christian Center. Ini kiranya Tuhan boleh mendengar dan memberkati doa saya. Dan yang luar biasa saudara, minggu yang lalu hari Rabu, waktu saya pikirkan kalau saya akan mengutus banyak orang ke Asia untuk mereka menjadi misionaris, maka juga saya harus pikirkan bagaimana mendukung kehidupan daripada mungkin anak dan istri yang ditinggalkan. Mereka mungkin tidak bisa dibawa untuk sementara waktu, dan kami harus mendukung kehidupan mereka. Saudara tahu apa yang terjadi? Hari Rabu yang lalu, Mark Nix telepon saya sekali lagi. Dia mengatakan, saya ingin diskusi dengan Bapak. Terus dia mengatakan pergumulan dia, yaitu memikirkan bagaimana biaya sekolah daripada anak-anak para misionaris ini. Karena mereka gajinya begitu kecil. Dia mengatakan, saya Kartidaya tidak bisa menggaji mereka besar, Pak Joni. Jadi anak-anak ini saya sedih sekali kalau mereka tidak bisa memiliki kesempatan untuk sekolah yang layak, sekolah yang baik. Jadi saya tanya, apa ya yang jadi pergumulan kamu? Saya bergumul bagaimana mengumpulkan dana untuk mendukung anak-anak misionaris ini untuk sekolah. Waduh, waktu Marnix berkata begitu, saya langsung mengaminkan, terima kasih Tuhan, saya bilang gitu sama Tuhan. Engkau sekarang memberikan kesempatan kepada saya untuk melatih hal yang kecil-kecil dulu. Hal yang kecil, kalau nanti saya bercita-cita ingin suatu saat akan mengutus misionaris dan menjadi misionaris, saya sekarang dilatih untuk hal yang kecil dulu, yaitu apa? Memikirkan kehidupan para anak-anak misionaris itu. Dan saya langsung bilang, cepat kirim datanya ke saya, nanti saya akan upayakan. Dan ini yang akan saya kerjakan setelah ini, yaitu mencari dana persembahan untuk mendukung sekolah daripada anak-anak para misionaris. Dan saya janji dalam diri saya bilang sama Tuhan, saya janji saya akan janji iman. Saya janji iman untuk mendukung anak-anak ini. Saudara, kita di dalam kehidupan kita harus terus memiliki satu api untuk memikirkan apa yang harus dan apa yang akan aku kerjakan buat Tuhan. Karena apa? Karena kita dicipta, kita ditebus untuk melayani Tuhan, bukan untuk hidup, untuk kehidupan kita sendiri. Maka di sini kita melihat ada satu prinsip-prinsip di dalam pelayanan yang harus terus kita pegang. Harus terus kita pegang. Saya pernah bertanya kepada seorang hamba Tuhan, saya tanya, bagaimana Bapak memelihara api dari muda sampai sekarang terus menyala? Dia katakan satu hal kepada saya hanya terus memikirkan untuk melakukan segala hal yang menyenangkan Tuhan. Itu saja. Hanya satu itu prinsip saja. Saya selalu ingin punya perasaan ingin selalu menyenangkan Tuhan. Dan ini kalau saya mau tambahkan satu kalimat yang sama, yang sama artinya dengan itu, berarti kita di dalam hidup kita bukan hanya kemudian didorong untuk selalu melakukan apa yang menyenangkan Tuhan, tetapi juga jangan melakukan apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Maka prinsip ini kiranya juga ada dalam setiap diri kita. Waktu kita mau memilih melakukan sesuatu, pertimbangkan apakah ini akan menyenangkan Tuhan atau tidak. Jika itu menyenangkan Tuhan, jangan tunda, lakukan. Tapi jika itu tidak menyenangkan hati Tuhan, jangan tunda juga, jangan lakukan. Ini prinsip penting yang harus senantiasa ada di dalam diri kita, supaya kita seperti dikatakan Katekismus Heidelberg tadi, kita siap setiap saat untuk melayani Tuhan, dan kemudian melayani Tuhan seumur hidup kita, karena itulah panggilan kita. Maka di sini kita melihat prinsip pelayanan yang pertama, dasar dari pelayanan adalah panggilan Tuhan. Kita hidup menjalankan panggilan Tuhan, karena Tuhan sudah menyatakan panggilan kepada setiap orang yang sudah ditebus. Setiap kita punya panggilan. Pergumulkan itu, renungkan itu, dan ketika kau sudah menemukannya, jalankan itu dan penuhi itu seumur hidup. Yaitu hidup terbaik, hidup menjalankan panggilan Tuhan. Tidak ada hidup yang lebih baik daripada itu. Kemudian yang kedua, motivasi pelayanan apa? Kasih kepada Tuhan. Dikatakan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dengan segenap kemauan. Dan yang sama dengan itu juga mengasihi sesama. Maka kasih harus menjadi motivasi daripada pelayanan. Tujuan pelayanan apa? Yaitu untuk kemuliaan Allah. Maka kalau di sini saya mau definisikan pelayanan itu apa? Pelayanan adalah mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Allah Bapa, di dalam Allah Anak, oleh Allah Roh Kudus. Dan kemudian berdasarkan tuntunan kebenaran firman, kita menyatakan persembahan itu dengan hal-hal yang nyata, ya, supaya itu tidak hanya menjadi keinginan semata. Kita tidak bisa berkata,
Tuhan mengetahui isi hatiku. Tuhan mengetahui isi hatiku. Tidak cukup. Karena kasih itu harus dinyatakan. Sekali lagi, pelayanan adalah apa? Pelayanan adalah mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Allah Bapa, di dalam Allah Anak, dan oleh Allah Roh Kudus. Dan kemudian dengan tindakan nyata kita mempersembahkan itu di dalam hidup kita di bawah pimpinan daripada kebenaran firman Tuhan. Itulah pelayanan. Dan itu berarti kita harus seumur hidup menyerahkan seluruh hidup kita. Roma 12 dikatakan persembahkan tubuhmu sebagai persembahan, sebagai ibadah yang sejati. Dikatakan tubuh karena di dalam hari itu konteksnya adalah ada konteks di mana orang mempersembahkan binatang, tubuh binatang kepada dewa-dewanya. Tetapi kemudian Paulus berkata, persembahkan tubuh siapa? Tubuhmu. Maka kita waktu ditebus oleh Kristus, kita juga sebagai anak, ya, kita juga sebagai pelayan. Jangan lupa kita juga hamba dan kita juga menjadi imam, ya. Anak, pelayan, hamba dan juga imam. Imam bertugas menjadi perantara antara umat dengan Tuhan. Tapi imam mempersembahkan korban binatang untuk Tuhan. Tetapi Paulus mengatakan, waktu kita jadi imam, kita menjadi perantara mungkin antara diri kita sendiri dengan Allah. Apa yang kita persembahkan? Bukan tubuh binatang, tetapi tubuh kita sendiri. Dalam arti seluruh hidup. Ya, sekali lagi, pelayanan adalah mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Allah Bapa, di dalam Allah Anak, oleh Allah Roh Kudus. Dan kemudian dengan satu tindakan yang nyata, kita mempersembahkan itu kepada Tuhan di bawah pimpinan daripada firman Tuhan. Saudara, mari kita bersama-sama memberikan hidup yang terbaik kepada Tuhan. Dan tujuan pelayanan adalah kemuliaan Allah. Tujuan pelayanan adalah kemuliaan Allah. Mari saudara kita memberikan hidup kita sebagai hidup yang terbaik, supaya kita boleh melayani Allah seumur hidup kita. Saya akhiri khotbah pada pagi ini dengan satu kisah, yaitu misionaris. Yang pertama adalah Jim Elliot. Jim Elliot datang ke pedalaman di kalau nggak salah di Nicaragua, ya, di Nicaragua, dan kemudian ketika dia mendarat dengan timnya di Peru, ya, di sebuah negara Amerika Latin, dia datang dan kemudian baru mendarat dengan timnya, dan kemudian orang-orang pedalaman itu yang masih kanibal langsung membunuh mereka, langsung dibunuh, dan kemudian Jim Elliot mati di ujung tombak daripada suku-suku pedalaman, di mana kepada mereka seharusnya dia ingin menyatakan cinta kasih Kristus. Dan kemudian berita itu akhirnya sampai kepada istrinya, Elizabeth Elliot. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Elizabeth? Dia kemudian berdoa dan kemudian dia berkata kepada Tuhan, aku akan meneruskan pelayanan daripada suamiku. Dan kemudian Elizabeth terbang menuju ke tempat tersebut. Saudara, ini bagi saya luar biasa. Suaminya baru mendarat kemudian dibunuh di tempat itu. Tapi kemudian istrinya kemudian menyatakan tekad kepada Tuhan, aku akan tetap menyatakan, memberitakan kabar baik kepada suku itu. Dan kemudian Elizabeth Elliot pergi ke tempat itu, dan luar biasa, dan kemudian Tuhan bekerja, dan akhirnya Elizabeth Elliot bisa menjadi berkat mempertobatkan suku itu, suku tersebut. Karena inilah pelayanan, inilah pelayanan. Ketika kita tidak lagi pertimbangkan bahkan hidup kita, bahkan mati kita. Saudara, ini orang Kristen didorong untuk terus melayani. Jangan salah, di 1 Korintus 3:15 dikatakan, jikalau kita orang Kristen tidak mempertanggungjawabkan hidup untuk melayani Tuhan, maka dikatakan kita akan diselamatkan, yaitu seperti dari dalam api. Kalau kita membangun dari iman, di atas iman yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dan kemudian kita membangunnya itu di atas dasar daripada jerami rumput kering, dan suatu saat Tuhan akan uji dengan api. Dan waktu itu terbakar. 1 Korintus 3:15 mengatakan, engkau akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Apa maksudnya seperti dari dalam api? Itu satu kondisi yang nyaris, ya, yang nyaris terbakar. Api itu adalah tanda penghukuman. Jadi seperti dari dalam api itu kondisi yang nyaris. Kalau dalam kutip terlambat sedikit saja sudah terbakar. Dan kemudian orang-orang yang menerima Kristus tapi kemudian dia tidak melayani Tuhan seumur hidupnya, dia kemudian akan diselamatkan tapi seperti dari dalam api. Apa maksudnya seperti dari dalam api? Yang pertama diartikan dia merasa malu di hadapan Allah. Waktu nanti Yesus datang kedua kali, dia akan kehilangan muka. Dia tetap diselamatkan, tetapi dia seperti dengan segala perasaan malu untuk menghadap kepada Allah. Karena apa?
karena seumur hidup dia tidak banyak melakukan sesuatu pekerjaan untuk melayani Tuhan. Kemudian yang kedua, dia juga berarti dia seperti kehilangan satu kesempatan yang sudah tidak bisa kembali lagi. Dia kesempatan waktu untuk melayani Tuhan, dan waktu itu sudah sangat terlambat untuk disadari. Dan kemudian dia kehilangan kemuliaan dan kehormatan di hadapan Allah. Yang keempat, dia juga akan menempati posisi yang sangat rendah di dalam surga. So, ada posisi di dalam surga, ada tingkatannya, dan kemudian orang seperti ini yang tidak mau melayani dan tidak setia melayani, dia akan menempati tempat yang terendah di dalam surga. Itulah arti diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Mari saudara, saya ingin ajak saudara memberikan hidup yang terbaik kepada Tuhan. Karena kita dicipta, kita ditebus untuk melayani Tuhan. Mari dengan motivasi, kasih motivasi yang jujur, kita mau melayani Tuhan, memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui berbagai hal yang sudah Tuhan izinkan kepada kita. Tidak jauh-jauh misalnya kita dihadirkan di dalam gereja ini. Pertanyaannya, apakah yang akan aku persembahkan bagi Tuhan melalui gereja ini? Saya pernah katakan di dalam satu komsel kepada teman-teman, saya katakan sederhana, misalnya engkau punya tekad, aku akan berjuang di dalam pimpinan dan kekuatan daripada Roh Kudus. Gereja ini harus terus berjalan. Gereja ini dalam kutip tidak boleh menjadi gereja yang tutup di zaman aku hidup. Dan kita harus punya tekad seperti itu untuk mengerjakan yang terbaik kepada Tuhan melalui gereja ini. Kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada Tuhan melalui gereja ini. Saudara, mari kita bersama-sama menyadari hidup kita ini adalah milik Tuhan. Dan kita dicipta, kita ditebus untuk melayani Tuhan. Mari saudara memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Semua yang kita miliki, uang kita, waktu kita, tenaga kita, apapun kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup dan yang nyata bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan sekali lagi kepada kami semua bahwa kami adalah milik Tuhan. Dan kami sudah dicipta dan sudah ditebus untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Ampuni kami jikalau selama ini kami hidup menjadi orang-orang yang sangat tidak konsisten, bahkan kami menjadi begitu malas dalam melayani Tuhan. Bahkan kami menjadi orang-orang yang malas untuk bahkan membaca Alkitab, berdoa dan bersaat teduh. Tuhan sudah memberikan segala yang terbaik kepada kami, tetapi terlalu sedikit yang bisa dan pernah kami berikan kepada Tuhan. Ampuni dosa kami, ampuni dosa kami. Kiranya firman pada kali ini boleh mengingatkan kami sekali lagi bahwa kami sudah ditebus oleh darah yang begitu mahal. Dan Tuhan sudah mengasihi kami demikian luar biasa. Tuhan sudah menganugerahkan kepada kami anugerah yang terbesar yang pernah bisa kami terima, yaitu keselamatan di dalam Kristus. Kiranya Roh Kudus boleh terus mengajarkan kepada kami, menegur kami, supaya kami boleh berespons secara benar terhadap seluruh anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Yaitu hidup untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati setiap jemaat di tempat ini, supaya mereka boleh menjadi orang-orang yang terus mencintai Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang terus giat melayani Tuhan. Dan makin hari mereka terus boleh makin bertumbuh di hadapan Tuhan. Mereka boleh menyatakan dengan berbagai cara bagaimana mereka mencintai dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan sekali lagi gereja ini ke dalam tangan Tuhan saja. Kiranya seluruh rencana dan kehendak Tuhan boleh genap melalui gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari saudara, kita akan memberikan persembahan kita dan kita angkat pujian nomor 60 dari PPK. Serahkan yang terindah padaku. Serahkan yang terbaik padaku. Serahkan tubuh jiwa rohmu, berperang untuk kebenaran. Yesuslah teladan terindah, berani teguh tak gentar. Pada Tuhan mengabdilah,
yang terbaik padamu, sungguh benar kasih-Mu. Bagimu Dia serahkan diri, mulia surga diberi. Yesuslah teladan terindah, berani teguh tak gentar. Pada Tuhan mengabdilah, serahkan yang baik padanya, serahkan yang terbaik padamu, serahkan tenaga mudamu, lengkapkan senjata Injil, setia berperang bagimu. Serahkan yang terbaik padamu, lekas serahkan dirimu. Waktu lalu tak terulang, jangan lagi menunggu. Ribuan jiwa berserulah, Tuhanmu pun berseru. Lekas jawab seruan itu, serahkan terbaik padanya, serahkan yang terbaik padamu, serahkan tenaga mudamu, lengkapkan senjata Injil, setia berperang bagimu. Mari kita berdoa. Tuhan, sebagaimana pujian yang baru saja kami angkat, kiranya semangat yang sama terus tertanam dalam hati kami, yaitu terus untuk menyerahkan yang terbaik kepada Tuhan. Segala apa yang kami miliki, kami ingin menyerahkan, mempersembahkan semuanya kepada Tuhan, menjadi satu persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Demikian juga persembahan pada hari ini yang kami persembahkan ke altar Tuhan, kiranya dengan segala sukacita, dengan segala ucapan syukur, dengan segala hormat dan takut kami boleh persembahkan kepada Tuhan, supaya boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan saja. Tuhan berkati setiap hati yang sudah memberikan persembahan. Tuhan akan menyatakan rencana dan kehendak Tuhan, dan Tuhan akan pakai mereka lebih limpah lagi bagi perluasan kerajaan Allah di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari saudara, kita akhiri ibadah pada pagi ini. Kita angkat pujian Api Zaman. Api Zaman sebagai satu pujian dan pengutusan buat kita semua untuk terus giat bekerja bagi Tuhan. Darah kaum martir yang belum kering, yang menyirami jalan salib, rumah Allah yang telah senyap, pelitanya telah gelap gulita. Persembahkanlah dirimu, segenap tenaga mudamu, kobarkan api zaman, rela serahkan segenap hidup, berperang bagi kerajaan surga. Maju, maju, pekerjaan salib menggenapkan mahkota yang kekal. Beribu jiwa yang telah binasa, rusak moral dan hidup susah. Angkat mata pandang sekitar, mengapa bernikmat dalam dunia? Persembahkanlah
bangkit berdiri. Tidak lagi duduk dan bersenang, buangkan segala impian kosong, hancurkan belenggu dan kemisbah, mempersembahkan diri padanya. Persembahkanlah dirimu, segenap tenaga mudamu, kobarkan api zaman, rela serahkan segenap hidup, berperang bagi kerajaan surga. Maju, maju, kerajaan salib menggenapkan mahkota yang kekal. Doa berkat. Kiranya damai sejahtera dan anugerah yang dari Allah Bapa, cinta kasih dan keselamatan serta kemenangan yang kekal yang sudah Kristus berikan kepada kita, pimpinan, penghiburan, dan kekuatan dari Allah Roh Kudus, hari ini berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dicurahkan bagi kita dan akan menyertai kita, menuntun hidup kita untuk memberikan hidup yang terbaik kepada Tuhan sampai kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Amin. Doks Puji. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya Yang Esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Tuhan mengasihi dan memberkati saudara-saudara sekalian. Sampai bertemu dalam ibadah minggu depan. Amin.